Kita cerita horor lagi. Kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah, temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas abis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah, dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa nggak enak karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsung ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih? Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulursari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar, sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja. Sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motor, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dia bilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya. Soalnya ini lagi rewel, tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini. Dia langsung fokus lagi ke motornya, dicek segala macam, ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempet beberapa kali dia ngomong cuma, mbah pegangan ya, tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana-gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor karena suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana-gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia. Dan dia sempat mikir kayak, nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai dimana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, mbah mau turun di mana gitu, tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam nyalain petasan? Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, mbah gimana mbah mau turun di mana? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya dia melipir sebentar, pas nengok mau nanya lagi ternyata hilang. Gak ada tuh nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak, duh sebenarnya agak deg-degan juga tapi kayak ya dia nggak mau memperlarut ke deg-degannya itu karena di situ posisinya jalan udah sepi. Jadi kayak ya udah, dia meneruskan perjalanan lagi karena juga mikirnya udah malam, dia udah telat banget dari waktu yang seharusnya ditempuh sama dia untuk pulang ke rumah. Setelah lumayan jauh dari Bogorejo, akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti di daerah keramaian. Jadi dari jauh tuh dia ngeliat kayak ada pasar malam gitu tapi nggak ada komedi puter, jadi cuma kayak ada jualan makanan, baju, sama kayak orang berlalu lalang masuk ke dalam daerah yang ramai itu. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di situ. Nah, tujuan Tito berhenti di situ adalah untuk mengisi perutnya, lapar saya. Akhirnya dia melihat ada tukang bakso. Wah enak nih, malam-malam dingin-dingin kita makan bakso. Ya udah, akhirnya langsung aja dipesen sama si Tito. Setelah mesen bakso, si Tito ini ngeluarin rokok untuk ngerokok dulu nih. Terus dia ngeliatin sekeliling, terus kayak dia mikir kan, ini aneh nih, kok pandangan orang-orang tuh kayak kosong semua. Dan itu tuh suasananya tuh rame banget, yang kayak banyak orang ngomong tapi kok mulutnya pada diem semua. Ini bingung dong dia, kayak ini suaranya dari mana? Ini orang-orang mulutnya pada diem semua, apakah ini suara hati mereka? Iya, suara hati seorang istri. Enggak dong, canda. Terus habis itu ya udah, akhirnya karena dia nggak musing mikir, ya udah sambil nunggu bakso dia buka HP, dilihat ternyata itu udah jam 23.58, jam hampir mau jam 12 malam. Lu bayangin aja pasar malam apa yang mau jam 12 malam itu masih rame gitu kan. Terus main HP bentar, habis itu dia balikan pandangan lagi ke depan, terus melihat sekeliling, tiba-tiba jadi sepi.
sepinya tuh masih ada beberapa orang, tapi udah sangat jauh berbeda sama yang sebelumnya dia main HP itu masih ramai banget. Ini tiba-tiba udah jadi setengahnya, bahkan seperempat dari orang-orang yang tadi sebelum dia main HP. Dan sekeliling ternyata udah mulai sepi, dia mikir kayak oh ya mungkin karena udah malam juga kali ya. Akhirnya dia membalikan pandangan dia ngeliat ke arah tukang bakso yang dia lagi nunggu bakso dia kapan jadinya nih. Pas tengok ke sini, oh masih ngelayanin orang-orang yang memang lebih dahulu beli dibanding si Tito. Pas dia balik lagi ke samping, itu udah bener-bener sepinya tuh lebih sepi lagi dibanding tadi. Jadi kayak dia mikir ini ngapa cepet banget, dia cuma balikin pandangan ke sini, pas kesini lagi bener-bener langsung sepi lagi gitu loh. Kayak seharusnya orang kalau beres-beres itu kan butuh waktu kayak setengah jam sampai 1 jam, ini kenapa cepet banget. Pas dia balikin pandangan lagi ke tukang bakso, itu dia masih ngeliat si abangnya lagi ngelayanin orang yang sebelum dia. Dia balik lagi ke sini, itu bener-bener udah gelap total, nggak ada sama sekali orang. Akhirnya dia balik lagi kan ke pandangannya ke tukang bakso ini, dan gak ada juga, udah bener-bener gelap. Saking gelapnya itu cahaya cuma dari sinar bulan aja. Terus di situ dia bergumam kan, nih kemana nih penjual bakso sama orang-orang yang ada di pasar ini tadi. Terus akhirnya dia melihat sekeliling lagi, dan ternyata apa? Dia lagi ada di kuburan. Tempat yang dia duduk yang dia kira ini adalah bangku plastik, ternyata adalah kijingan makam, dan dia berada di atas nisan. Dan panik si Tito langsung ke motornya dan menyalakan motornya, terus dengan kondisi jantung yang dak-dikduk, dan ya udah akhirnya dia pulang tanpa berani untuk nengok ke belakang lagi, bener-bener gak mau berhenti dimanapun lagi. Dalam manga cerita horor, mari kita cerita horor. Pas banget gue lagi gak bisa tidur. Sebut saja tokonya ini Hefni. Jadi Hefni ini baru 1 minggu masuk kuliah dan menempati kosan dia yang sekarang. Kosan ini cukup sepi karena ada 12 kamar tapi cuma diisi 4 kamar, berarti 8 kamar tuh kosong. Walaupun dia baru 1 minggu, Hefni udah lumayan cukup akrab nih sama temen sebelahnya. Kamar sebelahnya yaitu Mas John, salah satu mahasiswa teknik elektro. Jadi dia tuh setiap sore sering nongkrong bareng sambil minum kopi. Nih gue liat emang anaknya indie banget nih. Senja gimana gitu, India bukan dong, indigo, nggak bercanda. Oke lanjut. Nah, suatu sore si Hefni kan mau mandi nih, di mana di sungai, bukan di kamar mandinya dong. Terus pas dia keluar ngambil handuk, pas mau masuk dia ngelihat kamar sebelahnya itu si Chris, dia mau pindah lagi rapi-rapi gitu. Terus pamit lah seperti biasa Chris, gue pamit ya gitu, mau pindah tuh pindah kos maksudnya. Terus kayak iya hati-hati gitu-gitu. Dan berarti tinggal 3 kamar, si Hefni, Mas John sama satu lagi. Nah satu lagi ini itu jarang banget dilihat sama si Hefni, sampai beberapa hari kemudian ketemulah sama si mas-mas yang tinggal di kamar ini nih, yang belum pernah Hefni ketemu sejak dia pindah ke kosan itu. Nih mas, kamu yang tinggal di kamar ini ya? Terus kata si mas-masnya, oh iya benar, saya kenalin Arif, tapi saya udah mau pindah nih. Terus si Hefni bilang, oh iya kenalin juga Hefni, penghuni baru di kamar 11. Si Arif bilang, Hef lu bantuin gue deh nih ngangkat-ngangkat, ntar gue traktir. Emang si Arif nih kayaknya agak nggak tahu diri ya, baru kenalan udah nyuruh-nyuruh aja. Tapi nggak apa-apa, ditraktir. Si Hefni mau lah akhirnya, karena udah habis duit bulanan mungkin kali ya, udah akhir bulan, jadi kayak wah lumayan nih makan gratis. Ya udah dibantu-bantu, dipak-pakin barang, masukin ke mobil. Nah setelah itu langsung lah ditraktir ke warung di depan. Pas di perjalanan ke warung depan nih, si Arif ngomong gini ke si Hefni, gue nggak berani ngomong di sana, tapi gue mau nanya deh, lo yakin masih mau tinggal di kosan itu? Lo nggak tahu ceritanya? Terus si Hefni bilang, aku udah bayar 6 bulan nih sayang kalau pindah-pindah. Nanya lagi lah, emang ada apaan? Terus si Arif bilang nih, akhirnya dia cerita, jadi 2 bulan lalu ada salah satu penghuni kos yang gantung diri, namanya Jono. Dia tuh stres akibat tugas akhir, terus juga dia dapet dosen yang killer dan sekaligus diselingkuh sama pacarnya, makanya dia bunuh diri di kamar ujung atas. Selesai makan, si Arif langsung bilang, makanya banyak penghuni kos yang pindah karena dia tuh sering ganggu, mending lo cepet-cepet pindah deh. Terus Arif berdiri langsung ke kasir sekaligus bayar dan berpamitan sama Hefni, lambain tangan, habis itu cabut. Terus di situ Hefni mikir, kamar ujung atas, bukannya itu kamarnya Mas John. Nah itu cerita horor di rumah gue yang lama, tapi ini versi kakak sepupu gue sama abang gue. Iya betul, Farhan. Ini sebenarnya kalau kakak sepupu gue percaya aja karena ada buktinya. Tapi kalau Farhan kayak, masa sih ngada-ngada kali ini biar bikin gue takut, karena kayak orang kayak dia gak bisa dipercaya. Tapi udah dengerin aja. Kita mulai dari cerita kakak sepupu gue. Jadi waktu itu rumah gue tuh lagi mampet WC-nya, mau dibenerin belum bisa. Hari itu juga tuh belum bisa. Jadi mau gak mau kita kudu berak, kudu kencing kan, kudu ngapa-ngapain ke kamar mandi. Jadi di depan rumah gue ada rumah kosong. Si yang punya rumah ini meminjamkan rumahnya untuk dipakai. Bukan rumahnya, kamar mandi rumahnya untuk kita pakai. Masalahnya nih rumah udah belasan tahun kagak ditempatin. Kayak udah puluhan tahun juga sih. Pokoknya udah lama banget tuh. Pas malam harinya kakak sepupu gue minta anterin ke kamar mandi buat berski, ya berak. Ada aja malam-malam sakit perut kan. Kebetulan karena gue pengen kencing juga, ya udah akhirnya gue temenin tuh. Gue kencing ke atas. BTW ini tuh yang dipinjemin kamar mandi atasnya. Jadi
rumahnya tuh tingkat dan atas bawah ada pintunya, yang dipinjemin tuh yang di atasnya. Jadi kita ke atas, kamar mandi, gue duluan ngencing, abis itu kakak gue masuk berak. Lama banget ya kan, gue agak takut juga, merinding kan, nunggu di depan gitu kan, rumah kosong juga. Ya udah akhirnya gue iseng, gue turun duluan aja ke bawah karena gue takut. Gue turun ke bawah, gak lama kakak sepupu gue nyusul juga, udah kelar beraknya. Pas turun gue nanya kan ke kakak gue kayak, kok udahan sih cepet banget, karena itu bener-bener cepet. Terus kakak gue bilang, ya lo ninggalin gue. Terus gue bilang, lah kok lo tahu? Karena di situ gue ninggalinnya bener-bener pelan banget, diem-diem. Gue berusaha untuk gak bersuara biar dikiranya gue masih ada di depan nungguin dia. Terus dia ngomong kayak gini, ya iyalah lo jalannya lo seret-seret di lantai, udah gitu pas turun tangga lo kencengin gimana gue nggak tahu lo turun tangga. Gue bingung dong kayak, hah? Langkah kaki siapakah itu? Lanjut ceritanya Farhan, jadi pada suatu malam dia terbangun nih sekitar jam 2 atau jam 3. Dia tuh ngedengar dari kamar yang sebelah sini yang isinya tuh buku-buku pelajaran gue, buku-buku dia, buku-buku bapak gue. Pokoknya isinya buku-buku doang. Nah, dia ngedengar ada suara yang kayak lagi beres-beresin buku gitu. Tapi karena dia ngantuk, yaudah dia tidur lagi. Nah besokannya pas kita lagi pada di ruang tamu nih nge-chill bareng sambil ngerokok, nggak dong, mbak gue nggak ngerokok, tapi minum air putih. Dia nanya, itu semalam aku ngedengar deh ada suara yang lagi beres-beres buku dari kamar. Terus habis itu mak gue bilang, bapak kali gitu kan. Terus iya kali ya. Terus pas bapak gue ditanya, enggak, bapak gue nggak ada ngeberesin buku. Dan logikanya semua rumah gue itu gelap, semua lampu dimatiin kecuali kamar mandi. Masa yang beres-beres buku gelap-gelapan? Terus bapak gue juga bilang kan bukan dia, jadi siapa yang beres-beres buku?